Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap ibu dan anak di Palembang, Sumatera Selatan. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat berusaha kabur, namun berhasil digagalkan polisi. Beginilah detik-detik anggota Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap ibu dan anak di sebuah rumah Jalan Karya Baru Macan, Kelurahan Lindungan, Kecamatan Bukit Baru, Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku sempat kabur ke sebuah rawa saat dikejar oleh anggota Subdit 3 Jatanras. Namun, pelariannya itu berhasil dihentikan. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengaku tega membunuh kedua korban lantaran sakit hati. Menurutnya, suami korban kerap menunda gajinya dibayar. Tak hanya itu, nominal yang dibayarkan tak sesuai perjanjian membuat pelaku kemudian tega menghabisi nyawa istri dan anak bosnya itu. Masalah gaji lah, Pak. Masalah gaji? Iya. Kenapa? Udah pernah bayar? Kan nggak dibayar sih, Pak. Di kola-kolain terus kayak ngemis-ngemis itu nama minta gaji itu kayak ke rumahnya. Bapak ini siapa yang nanya nih? Ndin namanya? Tak kasih jawaban dari minta lagi, tak kasih, belum ada, kesel gitu. Berapa unang gaji kok? Dia tuh aman sekali melok, dia tuh 150 di gaji tuh. Dia rencananya mau nemuin suaminya tadi tuh. Terus? Lalu ngecek-cek dengan istrinya lagi di situ. Jadi Pelaku awalnya berniat untuk membunuh suami korban, namun ternyata bosnya itu tak berada di rumah dan justru mendapati istri dan anak bosnya. Ia juga mengaku masih berada di dalam rumah saat suami korban tiba dan mendapati istri serta anaknya telah tewas. Andika Pratama, BTV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengetahui lebih jauh soal motif pembunuhan ibu dan anak ini, kita sudah terhubung dengan Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono. Selamat sore, Pak Haryo. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Haryo, pelaku sudah ditangkap. Dari pemeriksaan polisi, benarkah yang menjadi target sebenarnya adalah suami atau ayah dari korban? Baik, benar Pak, dapat kami sampaikan bahwasanya atas tragedi pembunuhan berencana yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 April tahun 2024 pukul kurang lebih 09.00 tersebut, memang betul yang menjadikan sasaran utama adalah saudara Anung Kurniawan, yang notabene suami dan ayah daripada keluarga yang telah menjadikan korban pembunuhan tersebut. Pelaku ini sudah berapa lama bekerja kepada suami korban, Pak? Baik, Mbak, dapat kami sampaikan bahwasanya tersangka atas nama Suganda alias Nanda bin Junaidi Tamin sudah bekerja dengan saudara Anung Kurniawan yang kebetulan berprofesi sebagai tukang kebun, tukang taman, dan cukup berhasil, dan sudah bekerja ikut sebagai helper, kadang-kadang sebagai driver itu kurang lebih 3 tahun, bersama dengan saudara Anung Kurniawan. Baik, kami ingin konfirmasi kembali, jadi apa sebenarnya motif pelaku kemudian nekat membunuh ibu dan anak ini? Jadi motif atas pembunuhan berencana yang terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret tahun 2024 adalah sejatinya dendam. Karena yang bersangkutan selaku pegawai yang sudah bekerja kurang lebih 3 tahun, dalam setiap bulannya dalam proses penggajian selalu tidak utuh. Artinya dalam setiap bulannya selalu ada sisa yang belum dibayarkan, yang menjadikan hak daripada tersangka sebagai seorang helper ataupun driver. Oleh karenanya beberapa kali dilakukan penagihan, namun selalu ada satu alasan dari pihak majikannya, yaitu saudara Anung Kurniawan, yang pada akhirnya memuncak pada hari Senin kemarin, yang sebenarnya tujuan utamanya adalah mencari saudara Anung Kurniawan, namun berhubung yang dijumpai adalah saudara istrinya, yaitu saudari Wasilah. Akhirnya saudari Wasilah menjadi korban atas aksi kekejaman yang notabene dilakukan oleh tersangka saudara Suganda alias Nanda bin Junaidi Tamin. Demikian juga anaknya, anak nomor satunya yang bernama saudari Farah Atika Aulia Putri sebagai korban pembunuhan yang telah terjadi. Jadi tersangka kesal karena gajinya kerap dipotong oleh suami korban. Berapa potongan yang Bukan dipotong,
bukan dipotong, namun tidak dibayarkan secara utuh. Tidak Jadi dibayarkan tidak secara dipotong, utuh. namun tidak dibayarkan secara utuh, sehingga ketika meminta bisa daripada pembayaran dengan haknya daripada korban, saya ulangi, haknya jadi pada tersangka selaku helper maupun driver, selalu ditunda-tunda atau istilahnya tasuk-tasuk. Oke. Pak Haryo, pelaku saat datang ke rumah korban ini diinformasikan juga bersama dengan satu orang rekannya. Apa peran rekan dari pelaku dan benarkah saat ini masih diburu? Baik, dapat kami sampaikan tidak benar terkait tentang informasi bahwasanya tersangka datang ke rumah korban bersama 2 orang tidak benar. Ini adalah hanya alibi daripada pihak tersangka yang mencoba mengaburkan sebuah cerita ataupun permasalahan yang terjadi. Mendasari daripada keterangan maupun petunjuk dan barang bukti yang kita dapatkan, tersangka saudara Suganda alias Nanda bin Junaidi Tamin datang ke TKP ataupun di rumahnya saudara Anung Kurniawan seorang diri. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan keterangan driver ojol yang saat itu dilakukan penyewaan oleh saudara tersangka yaitu saudara Suganda, di mana mendasari daripada pemesanan ojek online Maxim yang telah dilakukan oleh tersangka, yang bersangkutan datang ke TKP hanya seorang diri. Pak Kapolres, kami juga melihat video penangkapan tersangka ini terjadi seperti di rawa. Bisa diceritakan Pak proses penangkapan tersangka dan di mana tepatnya tersangka berhasil ditangkap? Baik, dapat kami luruskan Mbak. Video yang beredar terkait tentang kondisi di Rarawa sejatinya bukan penangkapan tersangka di Rarawa, namun kami selaku penyidik mencoba mengkeler. Mengkeler itu adalah membawa tersangka yang sudah sebelumnya kita lakukan penangkapan di tempat persembunyiannya, yaitu di rumah saudaranya, guna mencari barang bukti yang diduga dibuang di rawa-rawa, yaitu berupa handphone milik tersangka, demikian juga kemeja baik baju maupun celana yang dilakukan pembuangan, di mana baju maupun celana tersebut terdapat bercak darah milik korban atas tragedi pembunuhan yang telah terjadi. Pak, artinya pembunuhan ini memang sudah direncanakan oleh tersangka. Sudah berapa lama tersangka merencanakan aksi pembunuhan ini? Betul, jadi dapat kami sampaikan, ketika tersangka akan mendatangi rumah korban yang berada di daerah Jalan Tanjung, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB 1, Kota Palembang, tersangka membawa sebilah pisau. Sebilah pisau tersebut disembunyikan di pinggangnya, kemudian yang bersangkutan mengendarai ojol yang telah dipesan, yaitu ojol Maxim, guna mendatangi saudara Anung Kurniawan yang sebenarnya menjadikan target atas rasa kekesalan yang telah dialami oleh saudara tersangka, yaitu saudara Suganda tersebut. Baik, apa saja barang bukti yang diamankan bersama dengan penangkapan pelaku, Pak? Dapat kami sampaikan, Pak, atas tragedi pembunuhan berencana yang telah terjadi tersebut, tersangka yang pertama telah membawa sebilah pisau yang notabene pisau tersebut sempat terhunuskan di korban, yaitu istri daripada saudara Anung Kurniawan yang sebenarnya menjadikan sasaran utama pembunuhan yang ada. Demikian juga sebilah pisau tersebut juga sudah kita lakukan penyitaan. Kemudian tersangka juga telah menggunakan sebuah belencong. Belencong tersebut adalah alat pemukul ataupun semacam kayak kapak gunanya untuk menghancurkan batu milik daripada saudara Anung Kurniawan yang keseharian digunakan sebagai alat peraga untuk pemeliharaan taman maupun kebun. Kemudian alat tersebut digunakan untuk mengeksekusi kepada kedua korban. Yang berikut kami juga telah menyita satu bilah pisau dapur milik korban yang kebetulan diambil di daerah dapurnya, juga digunakan sebagai alat peraga untuk menghunuskan ke perut daripada anak saudara Anung Kurniawan. Demikian juga kami sudah melakukan penyitaan berupa handphone milik tersangka.
kemeja dan celana yang ada bercak darah korban yang sempat dibuang di rawa. Demikian juga kami juga telah melakukan penyitaan baju pengganti. Karena pada saat tersangka melarikan diri melalui rawa-rawa, menurut keterangan tersangka, beliau sempat singgah di satu rumah yang kosong dan di situ menemukan sepasang kemeja milik orang lain dan digunakan untuk mengganti baju milik mereka yang sudah dibuang maupun celana yang sudah dibuang di rawa tersebut. Ini pun sedang kita dalami apakah memang kebetulan ada atau memang ada suatu perencanaan daripada penggantian baju sehingga menjadikan salah satu sempurnanya perencanaan pembunuhan yang telah dilakukan. Baik, terima kasih Kapolres Tabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Sehat selalu, Pak. Sebelumnya pemirsa, warga Ilir Barat Palembang digegerkan dengan penemuan ibu dan anak yang tewas bersimbah darah di rumahnya. Jenazah sang ibu ditemukan dalam kondisi senjata tajam masih menancap di bagian kepala. Wasilah, 40 tahun, ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi tertelungkup dan senjata tajam masih menancap di kepalanya. Sementara anaknya Farah berusia 16 tahun ditemukan bersimbah darah dan penuh luka. Suami sekaligus ayah korban pertama kali menemukan jenazah istri dan putrinya saat pulang dari bengkel tempat ia bekerja. Sang suami kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Polrestabes Palembang yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Kedua korban ditemukan di lokasi berbeda. Jenazah sang ibu ditemukan di garasi, sementara anaknya di dalam kamar. Telah terjadi peristiwa tindak pidana karena ditemukan 2 orang korban meninggal dunia, yaitu seorang ibu atas nama Wasilah usia 40 tahun dan anaknya atas nama Farah usia 16 tahun dengan meninggal penuh dengan luka senjata tajam. Ibunya kita temukan di garasi depan, kemudian anaknya saudari almarhum Farah ditemukan di kamarnya dengan luka yang kasuskan yang mematikan. Jasad kedua korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Setelah selesai divisum, jenazah keduanya diserahkan ke pihak keluarga. Jenazah ibu dan anak itu dimakamkan di pemakaman Puncak Sekuning, Palembang, Selasa siang. Suami dan anak lelaki korban mengantarkan jenazah keduanya hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tewasnya sang istri dan anak yang menjadi korban pembunuhan sadis di dalam rumahnya sendiri menyisakan luka mendalam bagi Anung, suami dan ayah korban. Tim Liputan BTV.